Coba kita ketikkan Samsung, muncul teman-teman. Coba kalau nggak ada, not found. Coba kalau watch, Samsung Watch. Coba kita ketik laptop, dia akan muncul laptop di sini. Tapi ketika kalian ketik yang nggak ada, pastinya tidak akan muncul. Dia akan keluar tulisan not found di sini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Andi from Zero Code. Kali ini aku akan membuat tutorial live searching menggunakan JavaScript. Jadi kita buat dulu untuk file HTML ya teman-teman ya. Kita ketik di sini index HTML seperti biasa. Lalu kita buat file JavaScript-nya dengan nama file app.js seperti itu. Kita buat format standarnya seperti ini. Live search, itu aja, search. Lalu kita hubungkan dengan file scriptnya. Sebentar teman-teman. File script, source, terus app.js. Jangan lupa tambahkan diver di sini agar scriptnya tereksekusi setelah datanya atau file HTML-nya ini selesai di load oleh browser seperti itu. Lalu kita bikin judul di sini ya teman-teman ya, kan H2 live search seperti itu. Coba kita lihat di browsernya, index. Nah seperti ini teman-teman. Lalu kita buat untuk inputnya. Input kita kasih ID key aja di sini. Kita save, dia akan muncul tombol pencarian di sini. Lalu lanjut kita buat div yang mempunyai ID container. Kita kosongin dulu, lalu bawahnya kita kasih H4 di sini. Kasih tulisan not found seperti itu. Kita kasih ID. ID-nya apa? Not found gitu aja. Nanti ini kita akan tampilkan ketika data yang kita cari tidak ada seperti itu. Jadi di sini kita kasih style dulu. Colornya kasih blue. Displaynya untuk sementara kita sembunyikan dulu dengan memberikan nilai none di sini. Otomatis dia tidak akan muncul di sini ya teman-teman ya. Terus kita lanjut. Kita bikin datanya dulu. Data, filter data dulu. Filter data. Let filter data sama dengan array kosong aja seperti ini. Lalu kita bikin data aslinya. Datanya sama dengan const data yang dia berisi array yang di dalamnya ada objek. Di sini aku udah menyiapkan sebuah data ya teman-teman ya. Jadi tinggal aku copy paste aja. Nah, di sini datanya. Ini array yang isinya objek, teman-teman. Teman-teman bisa meniru atau bikin data sendiri, yang penting formatnya sama seperti ini. Nah, di sini aku membuat data ya teman-teman ya, yang isinya itu array, yang di dalam arraynya ada objek seperti itu. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Sebentar kita cek dulu kenapa ada error. Oh, nggak ada sama dengan di sini. Oke, seperti ini teman-teman. ID, name, SLC, dan deskripsi. Oke, kita save dulu ya teman-teman ya. Coba kita konsol log dulu di sini, data, apakah sudah muncul? Nah, dia udah muncul teman-teman. Datanya berupa array yang isinya ada objek seperti ini. Kita tutup dulu ya teman-teman, datanya kita tutup dulu biar dia bikin riwah gitu. Lalu kita bikin fungsi untuk menampilkan data. Kita deklarasikan sebuah fungsi di sini. Tampilkan data gitu aja. Nama fungsinya bebas, terserah teman-teman. Nah sini aku kasih data gitu aja ya. Untuk lalu aku menargetkan data ini akan aku looping teman-teman, menggunakan for each. Data kita for each kita wakilkan sebagai file untuk setiap elemen di dalamnya. Lalu kita return di sini. Returnnya apa? Kita tangkap dulu elemen container.
dokumen get element by ID, ID-nya apa. Nah, nanti kita akan masukkan datanya di elemen div ini teman-teman, yang mempunyai kelas container. Mohon maaf, ID maksud aku container. Kita pastekan di sini container, otomatis ini sudah menangkap ya teman-teman. Lalu data yang kita for each atau kita ulang tadi, olah isinya, kita masukkan datanya di sini. Container inner HTML ditambah sama dengan pakai template literal di sini. Nah, kita masukkan elemen div di sini. Kita kasih kelas box aja biar simple. Kelas box biar simple. Terus bawahnya kita kasih h4. Nanti untuk mohon maaf, gambar dulu maksud aku src ya di sini. Nah, sumbernya tadi dari mana? Sumber gambarnya dari file yang di dalamnya di sini teman-teman. Oke, src ya teman-teman ya. Src file src. Nanti dia otomatis muncul gambarnya. Kita kasih kelas ya teman-teman ya. Kasih kelas icon untuk gambarnya, kita kasih width sebesar 100 pixel dan height-nya kita kasih sebesar 100 pixel juga biar sama. Kita tutup tag-nya, bawahnya kita kasih judulnya ya teman ya, judul barangnya. Kita menggunakan tag h4, kita kasih kelas title di sini, title ya. Lalu dalamnya kita kasih file name itu mewakili judul seperti itu. Bawahnya kita kasih div lagi teman-teman, div yang ada kelasnya buttons karena dia nanti dalamnya ada 2 tombol. Lalu kita tutup di sini, lalu kita berikan elemen button di dalam sini. Ini button more ya teman-teman, button more di sini. Terus kita kasih button, ceritanya buttonnya klik beli di sini, klik buy gitu. Oke, seperti ini teman-teman. Jika kita save, otomatis data kita ini teman-teman, nah ini sudah tampil di dalam kontainer. Coba kita lihat browser, kita refresh. Baik teman-teman, kita cek dulu kenapa dia belum muncul. Container inner HTML ditambah sama dengan ini. Oh, mohon maaf teman-teman, belum kita jalankan nih fungsinya. Fungsinya hanya pernah kita bikin tapi belum kita jalankan. Nah, kita jalankan dengan cara menuliskan fungsinya seperti ini, lalu buka kurung buka kurung tutup, dalamnya kurung buka kurung tutup, kita isi data seperti ini. Kita save. Nah, lihat teman-teman, datanya sudah muncul di sini. Nah, ini gambarnya belum muncul karena memang warnanya putih teman-teman gambarnya. Nah, belum aku edit nih stylenya. Jadi di sini teman-teman aku sudah menyiapkan sebuah style ya teman-teman. Udah menyiapkan sebuah style di sini yang udah aku bikin sebelumnya. Jadi ini aku copy paste aja teman. Karena ini bukan tutorial untuk cara styling elemen di HTML ya teman. Jadi ini aku skip aja. Jadi ini aku copy paste aja sebagai contoh. Nah, saya taruh di sini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu di save. Kita refresh. Nah, otomatis sudah berubah seperti ini ya teman. Nah, ini kenapa tampilannya berubah jadi keren seperti ini, karena memang tadi udah aku setting dulu teman-teman, udah aku buat stylenya dulu sebelum membuat tutorial ini, jadi biar lebih cepat seperti itu. Nah, dia nanti tampilnya seperti ini. Nah, kita akan fungsikan tombol searching ini supaya dia ketika kita klik yang katanya mirip dengan data ini teman-teman, data yang kata yang kita klik atau yang kita ketik ini, data yang mirip akan keluar, data yang tidak mirip dia akan tersembunyi seperti itu. Tetapi jika memang datanya nggak ada, nanti akan keluar tulisan not found di sini. Oke teman-teman, lanjut kita buat untuk fitur searchingnya ya teman-teman ya. Kita buat di sini. Kita tangkap dulu ya teman-teman. Untuk elemen kolom pencarian ini kita tangkap dulu dengan cara cons cari itu aja teman-teman. Namanya sesuai yang teman-teman mau aja, bebas. Yang penting nanti cara memanggilnya sama gitu. Dokumen get element by ID, kita singkat GB di sini, langsung ketik. Nah, kita tangkap ID-nya apa di sini ya teman-teman. Nah, ini ID-nya di sini key.
kita ketik key di sini, key. Seperti itu. Lalu kita kasih event listener, cari ketika dia dikasih event key up alias tombol keyboard kalian klik. Seperti itu, dia akan menjalankan sebuah fungsi. Fungsi apa? Fungsinya akan mengambil value atau ketikan yang kita ketik di kolom pencarian. Kita definisikan sebagai keyword di sini. Dia akan mewakilkan cari value. Nah, cari value ini berisi sebuah kata yang kalian ketik di dalamnya, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan data ya, teman-teman ya. Data yang akan difilter nanti dimasukkan ke dalam array filter data ini. Jadi di sini filter data kita isi lagi nilainya dengan apa? Dengan data ini, teman-teman. Data-data ini yang nanti akan difilter. Jadi data dot filter di sini. Nah, kita wakilkan nilainya sebagai val seperti itu. Nah, kita kasih kondisi di dalamnya jika data filter, mohon maaf salah, jika val, nah jika val ini val nama atau file name ini, teman-teman, jika file name, nah ini mengandung, teman-teman, includes, mengandung kata yang keyword, mengandung keyword ya, teman-teman, alias kata yang kalian ketikkan di kolom pencarian, dia akan masuk ke dalam filter ini. Jadi filter ini akan berisi array yang datanya sudah sesuai dengan apa yang kalian ketikkan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, dia akan menjalankan kode yang mengembalikan nilai dari file name alias nama yang mirip dengan yang kalian ketikkan di kolom pencarian seperti itu. Nah, otomatis nanti ini ada isinya jika memang kata yang kalian ketikkan datanya sesuai dengan data yang ada di dalam array data ini, teman-teman. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya gini, kita kasih kondisi lagi. Jika, teman-teman, jika keywordnya kosong, keyword ini kosong ya, teman-teman ya, atau dia sama dengan, nah gini, teman-teman, kita jalankan blok kode yang dia akan menjalankan fungsi tampilkan semua data. Jadi intinya kalau misalkan keyword atau kata kuncinya kosong, dia akan otomatis menampilkan semua data seperti itu. Kita kirim data di sini. Nah, seperti itu, teman-teman. Namun selain itu, kita jalankan kode ini. Tetapi di sini kita kasih kondisi lagi, teman-teman. Jika filter data ini sama dengan kosong, teman-teman, maka kita tangkap nih, teman-teman. Nah, not found ini kan sebelumnya belum terlihat nih, teman-teman. Nah, jika misalkan filter datanya kosong, otomatis kan tidak ada data di isinya. Otomatis kita tampilkan tulisan not found atau tidak ada ini ke dalam file, ke dalam halaman website kita. Kita tangkap dulu, teman-teman, di sini aja nangkepnya. Const not found. Nah, ini sebenarnya namanya bebas ya, teman-teman. Di sini aku kasih nama not found biar sesuai aja, biar gampang. Dokumen get element by ID di sini. Not found ya, teman-teman ya, di sini. Nah, jika filter datanya kosong, nah not found-nya kita tampilkan. Not found di sini ya. Oke. Not found, style, display, kita kasih blok biar dia muncul. Nah, gini, teman-teman. Nah, selain ini kita akan jalankan fungsi lainnya, teman-teman. Jika itu tidak true, maka kita jalankan ini. Jika filter datanya kosong, maka kita isi dengan not found-nya, display-nya kita munculkan. Ketika filter datanya ada isinya, maka kita jalankan fungsi tampilkan data. Tetapi data yang ditampilkan ini yang ada di dalam filter data, teman-teman, bukan keseluruhan data. Jadi data yang teman-teman cari aja. Nah, kita pastikan di sini. Jangan lupa, teman-teman, not found-nya kita rubah lagi. Ketika ada data, otomatis kan muncul di layar. Otomatis tulisan not found-nya jadi hilang lagi. Nah, kita buat dia none di sini. Seperti itu. Nah, sekaligus, teman-teman, kita copy juga ini
kita tampilkan di sini. Jika keywordnya kosong, maka not found stylenya displaynya juga non juga gitu, karena dia menampilkan semua data, value-nya kan seperti itu teman-teman. Nah, untuk di function tampilkan data, jangan lupa untuk kontainernya ini, inner HTML-nya kita reset lagi teman-teman, kita kosongin. Jadi setiap kita mengetikkan pencarian, datanya tidak ditambah-tambah terus, tapi dihapus dulu baru ditampilkan, dihapus baru ditampilkan, seperti itu. Coba kita save ya teman-teman ya. Lalu kita buka browsernya lagi. Di konsol tidak ada error ya teman-teman, lihat di bawah sini. Lalu coba kita ketikkan pencarian Samsung misal. Nah, seperti itu teman-teman, dia akan muncul datanya sesuai dengan kata kunci yang kalian ketikkan, yang mirip-mirip seperti itu. Coba kita asal ya, X misalnya. Nah, nggak ada data yang X, makanya dia tampil not found. Tapi sebentar, di sini ada bug teman-teman, kenapa dia data lainnya tidak hilang. Coba kita perbaiki ya teman-teman ya. Oke, kita perbaiki dulu. Oke teman-teman, jadi kayaknya kesalahannya di sini. Nah, ini ketika filter datanya kosong, ya kan, filter datanya kosong, stylenya kita bikin blok ya teman-teman. Nah, inner HTML-nya kita hilangin lagi, jadi kontainernya, inner HTML-nya kita kosongkan lagi, kita save, kita ulangi teman-teman, kita tutup dulu konsolnya. Misalkan ini kosong ya, dia akan ada ketika kita ketik laptop, dia muncul yang sesuai dengan laptop. Coba kita ketikkan Samsung, muncul teman-teman. Coba kalau nggak ada, not found. Coba kalau watch, Samsung Watch, coba kita ketik laptop, dia akan muncul laptop di sini. Tapi ketika kalian ketik yang nggak ada, pastinya tidak akan muncul, dia akan keluar tulisan not found di sini. Kalau kosong, dia akan muncul semuanya. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman ya, tutorial cara membuat live searching atau fitur live searching untuk website yang kita punya. Bisa kita lihat kodenya seperti ini ya teman-teman ya. Ini data, ini filter datanya, ini untuk memunculkan data ke halaman website kita. Nah, ini ketika kolom pencariannya kita isikan sesuatu, dia akan menjalankan fungsi ini. Jika ada isinya akan keluar, jika nggak ada isinya akan menampilkan tulisan not found, seperti ini, not found. Jika kosong maka akan muncul semuanya datanya, seperti ini. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga tutorial singkat ini bisa memberikan manfaat bagi yang belum tahu. Saya Andi from Zero Code. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.